Hai, perkenalkan nama saya Iin Indah. Dan nama saya Septiani. Kami akan menjelaskan tentang hardware dan software. Hardware adalah yang semua komponen fisik pada sistem komputer atau perangkat elektronik yang dapat dilihat dan disentuh. Komponen ini bekerja sama untuk menerima input, memproses data, menyimpannya, dan menghasilkan output. Hardware terbagi menjadi 5 kategori utama, yaitu 1. Perangkat masukan, berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari pengguna ke dalam komputer, contohnya keyboard, untuk mengetik huruf, angka, dan simbol. Mouse, untuk menggerakkan kursor dan memilih objek. Mikrofon, untuk merekam suara. Webcam, untuk menangkap gambar atau video. 2. Perangkat pemroses, Berfungsi sebagai otak untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna. Contohnya, CPU Central Processing Unit, pusat pengendali, dan pemroses utama komputer. RAM, Random Access Memory, memori sementara untuk menyimpan data aplikasi yang sedang berjalan. Motherboard, papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen perangkat keras. 3. Perangkat output, berfungsi menampilkan atau menyajikan hasil dari pemrosesan data agar bisa dipahami pengguna. Monitor, menampilkan visual, teks, dan gambar. Printer dan plotter, mencetak data digital ke dalam bentuk fisik. Speaker and headphone, mengeluarkan hasil olahan data dalam bentuk audio suara. 4. Perangkat penyimpanan storage, berfungsi menyimpan data, baik sementara maupun secara permanen. Contohnya, SSD Solid State Drive and HDD Hard Disk Drive, menyimpan sistem operasi dan file pengguna. Flash disk, penyimpanan portable untuk memindahkan data dengan mudah. 5. Perangkat pendukung dan jaringan peripheral, perangkat keras pelengkap untuk konektivitas dan kebutuhan fungsionalitas. Contohnya, PSU Power Supply Unit mengubah arus listrik dan menyalurkannya ke komponen komputer. Modem, router, perangkat keras untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Software perangkat lunak adalah kumpulan data, Instruksi atau program yang diformat secara digital dan tidak memiliki bentuk fisik, namun berfungsi untuk mengontrol. hardware perangkat keras agar dapat beroperasi. Tanpa software, perangkat keras hanyalah mesin tanpa fungsi. Fungsi utama software, mengontrol hardware. Menjadi jembatan antara pengguna, user, dan perangkat. Keras agar komputer bisa menjalankan perintah dasar, menjalankan operasi dasar, melakukan proses penerjemahan instruksi dari pengguna ke dalam bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer. Penyedia antarmuka interface, Memberikan tampilan visual atau grafis agar dapat berinteraksi dengan komputer dengan mudah. Mengelola sistem, mengatur dan mengontrol kinerja perangkat lunak dan perangkat keras lain yang ada di dalam sistem komputer. jenis-jenis software berdasarkan fungsi. Secara umum, software diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama, yaitu sistem operasi operating system, perangkat lunak dasar yang bertugas mengelola seluruh sumber daya pada komputer dan menjadi dasar bagi aplikasi lain untuk berjalan. Contoh untuk komputer, Microsoft Windows, Linux, dan MacOS. Contoh untuk mobile, Android, dan iOS. Software aplikasi-application, software perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu. Pengolah kata Microsoft Office Word, peramban web browser, Google Chrome, Mozilla Firefox, pengolah grafis atau desain, Adobe Photoshop, dan Corel Draw. Software utilitas, utility software, program yang membantu, memperbaiki, mengoptimalkan, dan memelihara kinerja sistem komputer. Contoh, antivirus, pembersih, sampah disk cleaner, dan software defragmentasi. Jenis software berdasarkan lisensi, freeware, software gratis yang dapat digunakan tanpa batas waktu. namun kode sumbernya tidak bisa dimodifikasi. Shareware, software gratis untuk uji coba dalam jangka waktu tertentu, di mana pengguna harus membeli Lisensi jika ingin terus menggunakannya. open source, software yang kode sumbernya dibuka untuk umum, sehingga siapa saja dapat memodifikasi dan mengembangkannya.
komersial. Software berbayar yang dilindungi hak cipta, dilarang untuk Disebarluaskan atau dimodifikasi tanpa izin resmi. tingkatan bahasa pemrograman. Untuk membuat software, programmer Menggunakan bahasa pemrograman yang dibagi menjadi beberapa tingkatan. bahasa mesin tingkat terendah yang hanya bisa dibaca oleh komputer kode biner 0 dan 1. Bahasa tingkat rendah assembly. Bahasa yang menggunakan kode-kode. Singkat mnemonik seperti move atau add Bahasa tingkat tinggi. Bahasa yang lebih mudah dipahami. oleh manusia seperti Python, Java, C++, dan PHP. Pemahaman hardware dan software. Hardware dan software adalah memahami bahwa keduanya merupakan bagian penting dalam sistem komputer yang bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan berbagai tugas. Hardware dan software tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling membutuhkan agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Hardware merupakan perangkat fisik yang dapat dilihat dan disentuh seperti keyboard, mouse, monitor, processor, RAM, dan hard disk. Sementara itu, software adalah kumpulan program atau instruksi yang mengatur serta mengendalikan kerja hardware seperti sistem operasi dan aplikasi komputer. Dalam penggunaannya, software memberikan perintah kepada hardware untuk melakukan suatu. Hardware kemudian menjalankan perintah tersebut dan menghasilkan keluaran yang dapat dilihat atau digunakan oleh pengguna. Misalnya, saat seseorang mengetik menggunakan keyboard, software akan mengolah data yang dimasukkan, prosesor akan memprosesnya, dan monitor akan menampilkan hasilnya. Melalui pemahaman ini dapat diketahui bahwa hardware berfungsi sebagai alat untuk menjalankan pekerjaan, sedangkan software berfungsi sebagai pengendali dan pengatur pekerjaan tersebut. Sekian video dari kami. Terima kasih.